kalau engkau diadili orang lain, atau engkau diperlakukan tidak adil oleh temanmu, saudaramu, familimu, atau engkau dianiaya oleh suamimu, atau dipermainkan oleh istrimu, ditipu oleh orang-orang rumahmu sendiri, bagaimanakah? Kita hidup di dalam penghakiman diri kepada sendiri karena kita ada hati nurani. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang setiap orang mempunyai kuasa untuk mengadili orang lain, dan Tuhan kadang-kadang membiarkan. Sebagaimana Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Tuhan membiarkan. Tuhan menuntut, kenapa engkau membunuh adikmu? Demikian kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita tidak bisa membalas dendam. Cara apa kita bisa hidup? Dengan memperkenankan kepada Tuhan. Di dalam cerita daripada Yusuf, kita melihat dia diadili secara tidak benar, dia dikucilkan dari saudaranya, dia dijual ke Mesir, dia diturunkan menjadi budak, dia difitnah oleh nyonya Potifar, dia dimasukkan ke penjara. Tak ada satu hal yang baik terhadap dia. Hanya karena dia dicintai oleh papanya, karena dia ganteng, karena dia menyenangkan papanya, terlalu memanja dia. Akhirnya timpalah di dalam nasib dia kemalangan tidak henti-henti. Dijual, dijadikan budak, diperlakukan dengan aniaya, digoda oleh nyonya yang tidak tahu malu, dimasukkan penjara karena fitnahan. Salahnya Yusuf apa? Yusuf melakukan kesalahan bagaimana? Di dalam kitab suci tidak pernah mencatat dua orang dan tidak pernah bicarakan mereka berdosa. Satu, Yusuf. Kedua, Daniel. Bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi mereka telah menjadi pemuda yang terbaik di sejarah. Baiknya sampai di mana? Diperlakukan secara tidak adil, diadili secara tidak benar. Mereka tidak pernah simpan dendam. Barang siapa yang diperlakukan tidak adil, diperkosa, ditekan, dianiaya, tidak pernah dendam, itu orang baik. Bagaimana menilai orang baik? Lihat, kalau orang itu dihina, dianiaya, dirugikan, tidak pernah balas dendam, itulah orang baik. Engkau boleh berteman dengan orang seperti ini. Dan mereka bagaimana memperlakukan ketidakadilan yang timpa kepada mereka selama hidup mereka. Mereka cuma serahkan kepada Tuhan. This is the man, so-called good man. This is a man who please God. Menyenangkan Tuhan adalah taat segala ketidakadilan yang diperlakukan kepada engkau, menyerahkan hidup hari depan nasibmu kepada Tuhan dan tidak pernah membalas dendam atas kerugian dirimu sendiri. Itu orang baik. Saya sudah cukup tua ya. Saya lihat orang baik yang tidak pernah balas dendam, tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Meskipun rugi sekali, dirugikan oleh manusia, tapi akibatnya Tuhan pimpin. Kita mempunyai seorang majelis, seorang yang rajin melayani, suka membesuk dan menjaga museum, setia melayani, ganteng sekali. Dia adalah seorang anggota gereja kita yang pernah ditipu oleh pendeta sampai rumahnya diambil, ratusan juta tidak bayar. Ini pengadilan yang tidak beres. Ini perlakuan yang kurang benar dan satu tindakan yang merugikan. Tapi saya bukan melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi dendam. Saya melihat apa yang menjadi hari depan, dipimpin Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak rumah, kan rumahnya diambil orang lain. Masuk gereja sini dengan tenang-tenang taat, dengan rajin dengarkan khotbah,
dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan nasibnya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan sediakan satu rumah yang tidak besar, cukup untuk dia besarkan anak-anak. Dan akhirnya anaknya semua menikah. Yang perempuan paling kecil baru nikah 2 bulan yang lalu. Dan saya melihat Tuhan memberikan menantu yang baik sekali. Memberikan suami yang baik kepada anak perempuan itu. Karena apa? Finally, God bless him. Saudara jangan lihat sementara, lihat akibat. Alkitab mengatakan setiap orang engkau kenal, engkau memperhatikan akibatnya bagaimana. Kalau kelihatan kaya raya, besar sekali, mempunyai segala kenikmatan yang tertinggi, tapi akhirnya dibuang oleh Tuhan, apa gunanya? Kalau engkau dihina, disiksa, dirugikan, dimasukkan penjara, difitnah seumur hidup, susah sekali. Tapi akhirnya diberkati oleh Tuhan. Apa yang disesalkan? Kenapakah Yusuf yang begitu disiksa? Tuhan berkati akhirnya menjadi Perdana Menteri dari kerajaan terbesar di dunia. Menjadi Perdana Menteri dari Firaun. Di bawah 1 orang, di atas ratusan juta orang. God lift him up. Tuhan mengangkat dia menjadi tinggi. Jangan berjuang untuk sendiri. Jangan membalas dendam bagi dirimu sendiri. Jangan menyesal dan benci orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka dengan hati yang penuh dengan taat kepada Tuhan. Jangan menyimpan dendam. Jangan keluh kesah. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Terima saja yang sangat susah engkau terima. Dan Tuhan yang mempunyai mata yang bernyala-nyala seperti pedang yang bermata 2. Dia mengetahui hari depanmu akan diperlakukan dengan baik. Di dalam judgment of human being, di dalam evaluation of our neighbors, di dalam kelakuan orang-orang yang menemani kita atau masyarakat yang menghakimi kita, kita selalu diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa. Karena kalau kita tetap sandar kepada Tuhan, memandang kepada Dia, dan taat pimpinan Dia, Tuhan tidak merugikan kita. Tuhan tidak membuang kita. Akhirnya Dia akan bukan jalan yang luas, memberikan hari depan yang sangat terang, dan memberikan berkat yang sangat limpah untuk kita. Itu sebab pada waktu semua orang Israel tidak ada makanan, mereka mesti pergi ke Mesir, minta gandum, minta makanan daripada negara yang bukan beragama sama dengan mereka. Mereka tidak sangka Yusuf yang mereka jual ke Mesir sekarang jadi Perdana Menteri. Mereka akhirnya dipermainkan Yusuf dengan menyimpan rahasia. Akhirnya nangis, berpeluk bersama-sama. Dan Yusuf mengatakan sekalimat, maksudmu tidak baik. Maksudmu dari dulu membenci saya, menjual saya, melakukan hal yang sangat merugikan saya. Engkau bermaksud mencelakakan saya. Tetapi maksud Tuhan bukan demikian. Dia melatih saya, menguji saya, membuat saya beriman lebih teguh bersandar kepada Dia. Akhirnya saya diberkati menjadi Perdana Menteri. Inilah kehendak Tuhan. Engkau mau merugikan saya, engkau mencelakakan saya. Tuhan merencanakan saya mengalami penganiayaan, mengenai kesusahan, mengalami ujian, menjadi orang yang tegar, orang yang teguh imannya, bersandar kepada Tuhan, dan saya boleh dipersiapkan menjadi penolong keluarga. Hei kakak-kakak saya, 10 orang yang merugikan saya, sekarang saya membalas cinta kasih, saya memberi makanan supaya engkau tidak kelaparan dan mati. Itu namanya penghakiman manusia yang tidak adil,
dibalikan oleh Tuhan menjadi berkat yang besar bagi manusia yang diperlakukan tidak baik.